Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan. Pada hari ini, yaitu hari yang ke-208, tanggal 26 Juli 2024, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 dengan perikop manusia melawan Allah. Dengan ayat inti diambil dari pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat 9 sampai 14. Ini sama dengan perikop kemarin, tetap membicarakan tentang kemenangan-kemenangan Daud dalam peperangan. Dan bacaan malam diambil dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan 6. Peringatan kepada orang kaya. Sebagaimana biasanya, pedoman kita dalam bulan ini tetap kita ambil dari Almanhaj KBP bulan Juli dengan satu topik. Tujuan Tuhan memelihara hidupmu. Jadi topik ini selalu kita bawa dalam setiap hari, bahwa Tuhan memelihara hidupmu, hidup kita, dan hidup saya. Kemudian ayat inti dalam satu bulan, di bulan Juli, tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah ayat inti satu bulan. Kekayaan dan kemuliaannya dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Mengapa manusia melawan Allah? Ini yang menjadi topik kita. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian 2, ya, bahwa dikatakan ular binatang yang paling licik dari seluruh binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Dalam hal ini, ular kelihatan ada kepedulian pada manusia. Ya. Tuhan Allah membuat suatu aturan pada manusia pertama. Jadi waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden, dan dibuatlah
suatu kebijakan atau aturan, ya, bahwa segala buah-buahan boleh kau makan dari taman ini, kecuali buah dari pohon, ya, yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini. Pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh kau makan. Inilah peraturan yang dibuat oleh Tuhan Allah kepada manusia pertama, yaitu Adam. Nah, kemudian dalam perjalanan bahwa Allah melihat manusia yang sendirian, ya. Lalu Tuhan berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Jadi dalam hal ini Tuhan melihat karena Adam sendirian di Taman Eden, ya, Tuhan harus menciptakan teman yang cocok pada dia. Nah, maka pada waktu itu Tuhan mengambil sedikit tanah, ya, dan membentuknya segala macam binatang darat dan binatang udara. Semua dibawa Allah kepada manusia itu. Jadi dibawa oleh Tuhan Allah kepada manusia yang pertama itu untuk melihat, ya, mana dan memberi nama kepada binatang-binatang tersebut. Diberikan nama dari masing-masing, dibawa kepada Adam untuk diberikan nama daripada masing-masing binatang. Itulah asal mulanya binatang di darat dan di udara mendapat nama masing-masing, diberikan oleh Adam sendiri. Nah, setelah diberikan nama oleh Adam kepada binatang tersebut, nah, tetapi Adam melihat, loh, kok satu pun, ya, di antara mereka, ya, yang bisa menjadi teman yang cocok untuk membantu saya. Tidak ada satu pun. Sudah dilihat oleh Adam, tidak ada yang cocok untuk membantu saya. Tadinya Tuhan berencana supaya bisa membantu Adam, pada kenyataannya tidak cocok. Jadi semua binatang itu tidak layak untuk menjadi temannya Adam sebagai pembantunya. Nah, kemudian lalu setelah ini dilihat oleh Allah, Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Jadi Tuhan merencanakan, karena Adam tadi tidak mau binatang-binatang itu menemani dia sebagai teman dia yang cocok, maka Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Karena ada rencana di balik itu. Setelah Adam tidur nyenyak, maka dicabutlah satu tulang rusuk dari Adam, diambil, ya. Nah, baru ditutup kembali dengan daging. Jadi operasi pertama yang ada terjadi di dunia ini adalah pada Adam oleh Allah sendiri. Diambil rusuknya dan ditutup dengan daging. Itulah operasi yang pertama diselenggarakan di dunia ini kepada
Adam. Nah, pada waktu Adam selagi tidur, ya. Nah, kemudian rusuk itu, ya, dibentuk sebagai seorang perempuan. Jadi, ya, seorang perempuan dibentuk oleh Allah dan dibawa kepada Adam, perempuan itu. Wah, ini Adam melihat dan berkata, ya, bahwa manusia itu bagi Adam cocok. Nah, inilah orang yang sama dengan aku, kata Adam. Jadi memang karena tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ya, kunamakan dia perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Nah, itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu. Inilah filosofi dasar awal, bahwa si pihak perempuan meninggalkan ayah ibunya, laki-laki meninggalkan ayah ibunya, dan mereka menjadi satu kesatuan. Itulah awal daripada pertemuan antara perempuan dan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Inilah filosofinya, karena sudah menjadi satu. Nah, laki-laki perempuan itu masih telanjang, ya. Tetapi mereka tidak merasa malu, walaupun mereka dua-duanya telanjang, tapi tidak merasa malu, karena memang, ya, masih suci mereka, masih benar-benar pengabdiannya kepada Tuhan, dan mereka tidak ada pikiran-pikiran yang jelek, dan mereka memang hidup rukun dan damai, tulus. Nah, sekarang kita mau masuk kepada perikop. Dengan ketenangan Adam sebagai laki-laki pertama, ya, dan perempuan itu istrinya Hawa itu, ya, mereka rukun. Nah, sekarang perikop kita tadi, manusia melawan Tuhan. Nah, mengapa manusia melawan Tuhan? Dalam pasal 3 ayat 1, ya, dikatakan bahwa ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Allah. Inilah yang paling licik dan paling cerdik dibuat oleh Allah. Nah, untuk memulai tugas daripada si iblis, seolah dia itu sangat bersahabat dengan Hawa, familiar, ya. Dia bertandang kepada Hawa. Dikatakan begini, ya. Nah, ular bertanya kepada perempuan, apakah Allah benar-benar melarang kalian memakan buah-buah dari segala pohon di taman ini? Inilah awalnya pembicaraan, ya, dan kepedulian daripada si ular kepada manusia. Lantas perempuan menjawab, semua buah-buahan dari setiap pohon boleh kami makan, kecuali, ada terkecuali, dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Allah melarang kami untuk makan buah itu ataupun menyentuhnya. Nah, risikonya jika kami makan, kami mati. Nah, jadi ular, ya, mengartikan
secara harfiah, bukan secara psikologi atau secara spiritual, ya. Karena mati dalam arti Allah yaitu rohnya bisa mati karena berdosa. Tapi ular menyampaikannya secara fisik. Wah, kata ular. Jawab ular. Ya. Ular menjawab dan akan masuk dalam lingkaran pengaruh, ya, atau circle of influence. Ular mencoba masuk dalam lingkaran pengaruh manusia, ya. Itu tidak benar. Wah, disalahkan oleh ular. Itu tidak benar, katanya. Karena dia akan mencoba melihat dari lahiriah, bukan dari spiritual. Kalau Allah berbicara masalah spiritual, mati di sana adalah secara spiritual. Tapi ular lahiriah. Nah, makan buah mana mungkin mati, kira-kira begitu. Cara fisik memang tidak mati, tapi secara spiritual Tuhan mengatakan mati. Matinya di Tuhan tidak sama dengan matinya pada ular, pada iblis, ya. Kalau matinya iblis adalah fisik, tapi matinya pada Tuhan adalah jiwa, roh yang mati karena dosa. Nah, jadi ular mengatakan tidak benar, katanya. Kalian tidak akan mati, ya, tidak akan mati karena melihat secara fisik, makan buah kok mati, makan mungkin tambah sehat, kira-kira begitu, ya. Karena dia tidak tahu arti sebenarnya mati itu daripada Tuhan Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan itu. Wah, ini dia berdalih memakai nama Allah, ya, karena dia tahu memang mereka tidak akan mati, tapi ular itu sudah tahu kalau dia mati secara rohani, ya. Dia tahu. Maka dia bilang Allah mengatakan itu karena dia tahu. Nah, jika kalian, ya, makan buah itu, pikiran kalian terbuka. Wah. Kalian akan menjadi seperti Allah. Jadi dengan terbuka sama seperti Allah, ya. Dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi ini memang langsung to the point dia mengatakan. Karena itu tadinya hak prerogatif Allah tentang baik dan jahat. Nah, itu diturunkan kepada manusia supaya kalian sama seperti dia, kan. Karena dia tahu, kan, ular itu tahu kalau manusia itu diciptakan sesuai dengan gambarnya, gambar Tuhan. Jadi supaya kalian sama seperti manusia. Itulah jawaban daripada ular, ya, mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Wah, ya, perempuan tergoda. Ya pasti tergoda lah, karena juga tadi larangan itu tadinya pada waktu Adam sendirian, ya, diberikan peraturan itu. Hawa belum ada, ya, diberikan. Nah, tapi Hawa dapatnya juga dari Adam peraturan itu, ya, bahwa tidak boleh makan. Nah, maka perempuan itu tergoda melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya, ya, nampaknya enak untuk dimakan. Wah, karena melihat buahnya indah dan bagus, wah, ini boleh juga nih, kami tidak akan mati, katanya. Dan maka sama dengan Allah, terbuka. Inilah pengaruh iblis mulai masuk dalam manusia. Lingkaran pengaruh iblis mulai masuk kepada manusia. Inilah awalnya. Nah, sebab itu ia memetik buah pohon itu lalu memakannya tanpa ada lagi, langsung dimakan. Langsung dimakan. Ya, memang hidup, ya. Nah, kemudian memberi juga kepada suaminya dan suaminya pun memakannya. Wah. Jadi sudah jelas mereka sudah makan. Sekarang apa yang
terjadi. Nah, sesudah makan buah itu, pikiran mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Langsung sadar, wah, kami ini tidak punya pakaian. Ya, karena tadi memang mengatakan akan mengetahui, ya, apa yang baik, apa yang jahat, dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak berpakaian. Tadi waktu mereka masih baik-baik saja, belum berdosa, tidak berpakaian, tidak merasa malu, biasa. Ya. Sekarang, wah, kami tidak berpakaian, katanya. Nah, maka sebab itu mereka menutupilah tubuhnya dengan daun-daun, ya, pohon-pohonan yang ada di taman tersebut, supaya tidak dilihat oleh Tuhan. Mereka bersembunyi, ya, dan daun-daun menutupi wajahnya, ya, dengan daun yang mereka ambil, yang dirangkai seperti baju, ya, dan celana dari daun-daun. Nah, kemudian masuk kita pada ayat ke-8 yang ayat daripada hari ini. Maka petang itu mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan di dalam taman. Takutan mereka. Lalu mereka, ya, bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak dilihat oleh Allah. Jadi dengan mendengar suara Tuhan berjalan, mereka takut dan bersembunyi. Ya. Nah, itulah gambaran daripada manusia melawan Tuhan akibat daripada pengaruh setan, pengaruh iblis, ular yang cerdik. Dia tahu, ya, memang mereka tidak mati secara fisik, tapi sudah mati secara rohani. Maka dikatakan bahwa tetapi Tuhan Allah berseru kepada laki-laki itu, di mana kau ada? Dilanjutkan. Laki-laki menjawab, saya mendengar engkau di taman. Saya takut, jadi saya bersembunyi karena saya telanjang. Dia belum tahu kalau itu dosa. Dia bersembunyi karena dia telanjang, merasa malu. Karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tadi katanya memang kalau kau makan itu kau akan tahu mana yang beda. Karena buah daripada pohon itu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Nah, sekarang mereka sudah tahu kalau mereka sangat buruk karena dia telanjang, malu, ya. Jadi pengetahuan itu sudah ada, langsung turun kepada manusia. Tadi juga ular mengatakan, supaya kau tahu yang baik dan buruk, katanya. Ya memang menjebloskan, ya. Belum tahu mereka kalau itu dosa. Ya belum. Nah kemudian karena dia bilang takut, kami bersembunyi, datanglah Tuhan ditanya, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa yang mengatakan bahwa engkau telanjang? Allah bertanya, apakah engkau makan buah yang, ya, ku katakan jangan makan? Apakah engkau makan buah yang kularang? Nah, ini pertanyaan dari Tuhan kepada Adam. Laki-laki itu menjawab, nah, dia because of, karena dia tidak mengambil buah, dia menerima dari istrinya Hawa, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya telah memberi buah itu pada saya, lalu saya memakannya. Jadi dia mulai sedikit membela diri. Artinya benar.
perempuan yang kau berikan itu kepada saya, yang memberi saya lalu saya makan. Jadi dia mau mencoba melepas tanggung jawab. Ya, karena memang dalam pembelaan semua orang harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan kalau bisa membela, adakan pembelaan. Dia membela diri, Adam, ya. Nah, kemudian Tuhan Allah bertanya pada perempuan itu, "Mengapa kau makan?" Nah, disinilah jawaban yang jujur dari seorang perempuan mengatakan apa adanya. Kejujuran Hawa menyampaikan kepada Tuhan ini patut kita hormati. Apa dikatakan? Saya ditipu ular, ya, sehingga saya makan buah itu. Jadi saya kena tipu Tuhan. Jadi kalau sudah begitu memang, jadi sudah ada pembelaan dari masing-masing. Kalau Adam, ya, bahwa perempuan itu yang memberikan kepadaku, yang kau ciptakan itu sebagai teman saya, teman hidup saya, dia yang memberi. Perempuan ditanya, "Mengapa kau makan?" "Saya kena tipu Tuhan," katanya. Dia terus terang, Hawa terus terang mengatakan, "Saya kena tipu." Memang itulah kecerdikan daripada iblis. Tapi itu lebih bagus memang dia mengatakan dia tertipu daripada dia berkehendak sendiri. Karena dia tertipu, dibohongin oleh ular, ya. Nah, hanya mereka tidak komit dengan janji yang sudah dibuat oleh Tuhan. Nah, manusia melawan Allah karena tertipu oleh ular atau iblis, ya. Nah, jadi dengan pesan moral daripada ayat ini, dengan melihat ini, Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden melihat Adam dan Hawa bersembunyi karena takut, karena sudah telanjang, dan mereka mengakui mereka tertipu. Nah, jadi kesalahan tersebut belum memang diselesaikan bagaimana akhir daripada cerita ini. Tapi kalau kita melihat cerita-cerita selanjutnya, ada hukuman kepada ular, ada hukuman kepada manusia, ya, bahwa mulai saat itu ada perjanjian terhadap ular dengan manusia. Dan janji utama kalau kita lihat cerita adalah, dan engkau akan memagut manusia, katanya kepada ular, tetapi kau juga akan dimatikan. Jadi dua masalah ini. Jadi masing-masing dari binatang dan manusia harus saling menjaga. Kalau ular mau selamat, jangan mematok manusia, ya, dia akan selamat karena tidak akan dibunuh. Nah, itulah pesan moral dari masalah ini. Jadi karena penipuan, karena tertipu, maka dia berdosa. Apakah ada nanti kaitannya ini dengan perikop terakhir, peringatan kepada orang kaya? Ya, mari kita lihat. Sekarang kita lihat bacaan pagi, ya. Bacaan pagi diambil dari 2 Samuel pasal 8 ayat 9 sampai dengan 14. Nah, ini kemenangan-kemenangan Daud. Kita masih teringat dari hal-hal yang kemarin, ya, bahwa kita telah mengulas tentang kemenangan-kemenangan Daud, ya. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah membuat Daud menjadi bisa the winner atau memenangkan peperangan, ya. Nah, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, musuh mengandalkan kereta dan kuda. Jadi Daud sudah melihat musuh mengandalkan kereta dan kuda. Begitu banyak pasukan berkuda, begitu banyak kereta mereka yang siap untuk menyerang.
Musuh mengandalkan itu, kata Daud. Tetapi kami mengandalkan nama Tuhan Allah kami. Ini menunjukkan kesetiaan Daud pada Tuhan. Walaupun sebenarnya ia ahli militer, ya, dan punya kemampuan yang kuat. Nah, nanti kita lihat setelah air ini, dia punya kemampuan yang kuat, punya panglima, ya, punya imam, punya sekretaris, semua lengkap, panglima perangnya ada, ya, angkatan berjatanya ada. Tapi, ya, dia tidak menganggap itu berarti apa-apa kalau tidak dengan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap setia pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat menentukan segala-galanya. Inilah pendapat dan falsafah hidup daripada Daud. Saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Walaupun dia punya angkatan perang yang bagus, panglima yang kuat, dia tetap mengatakan, saya tidak bisa apa-apa, tetap mengandalkan Tuhan. Nah, jadi ini sudah dimulai pada saat Daud memakai alat embalang untuk membunuh Goliat. Bagaimana bisa, coba, pakai tutup kepala yang pengaman, tapi Daud menyampaikan embalang itu pecah dan masuk ke otaknya, tembus sampai ke belakang, coba. Kalau bukan campur tangan Tuhan. Tapi itulah Tuhan mau memakai Daud sebagai hambanya. Dia diawasi oleh Tuhan dan Daud menurut apa kata Tuhan. Itulah kita lihat dalam perikop kemarin. Nah, sekarang kita masuk dalam hari ini, ya. Dalam ayat 9 dikatakan, Raja Tou dari Hamat, ya, mendengar bahwa Daud telah mengalahkan seluruh tentara Hadadezer. Ya. Jadi Raja Tou ini, ya, memang dia bermusuhan dengan Raja Hadadezer. Begitu dia mendengar bahwa Daud sudah memenangkan peperangan, langsung dikirim, ya, putranya Joram. Dia mengutus putranya Joram kepada Daud, ya, untuk mengucapkan terima kasih dan selamat atas kemenangan itu. Kenapa dia mengatakan selamat? Karena Hadadezer sudah sering berperang dengan Tou, ya. Dan Joram datang kepada Daud dengan membawa banyak emas, perak, dan perunggu, dibawa kepada Daud. Nah, kemudian apakah emas, perak, perunggu tersebut dipakai Daud untuk memperkaya diri? Tidak. Ya. Banyak orang raja begitu dia mendapatkan emas, dia memperkaya diri. Bahkan tidak mendapatkan, dia berusaha serakah. Seperti Raja Ahab, yaitu terkenal dengan membunuh Nabot, pemilik kebun anggur. Ingin hartanya. Isabel membuat skenario, ya. Dusta dia ciptakan sehingga Nabot mati. Nah, ini Raja Daud tidak mau dia. Dia semua yang diserahkan, yang dibawa oleh Joram dari Toa, Raja Toa, ya, bahwa emas, perunggu, perak, ya, Daud mempersembahkan semua hadiah itu kepada Tuhan untuk dipergunakan dalam acara ibadat. Jadi semua emas, perak, perunggu dipergunakan untuk acara ibadat. Artinya membantu orang miskin, ya, melayani para imam sebagai bekal daripada imam untuk berkorban dan segala macam, untuk keperluan ibadat semua. Bukan keperluan keluarganya, anak-anaknya, tidak, ya. Keperluan Tuhan dipakai. Nah, kemudian juga barang-barang yang dirampas dari Raja
Hadadeser itu juga dipakai ya untuk ke rumah Tuhan. Jadi dia sudah memenangkan Raja Hadadeser ya, dan bangsa-bangsa yang dikalahkannya yaitu Edom, Moab, Amon, Palestina dan Amalek. Jadi ada 6 bangsa yang dikalahkan dan rajanya Hadadeser ya. Nah, sehingga dengan demikian nama Daud semakin termasyhur. Nah, dan dia berhasil membunuh serdadu daripada mereka ya, 18.000 orang Edom di lembah Asin. Kita tahu orang Edom ini siapa, keturunan siapa Edom ya. Kita masih ingat bahwa Esau berada di Edom ya. Cuma mereka menyembah berhala. Maka Tuhan mengatakan, usir mereka, perangi mereka, rampas hartanya, dan semua apa yang dimiliki mereka menjadi milikmu. Karena mereka salah langkah, bukan menghormati Tuhan, tapi menyembah berhala, dewa-dewa. Maka bangsa Israel menyerang semua kota-kota itu, dan Daud berhasil mengalahkan Edom, Moab, Amon, Palestina dan Amalek, dan 18.000 orang tentara Edom di lembah Asin dibunuh oleh Daud. Nah, kemudian Daud, karena dia juga mengatakan bahwa dalam hidupku sepanjang masa berada di rumah Tuhan, ia mendirikan perkemahan-perkemahan militer di seluruh Edom. Jadi di seluruh Edom didirikanlah perkemahan-perkemahan militer ya, didirikan. Dan orang-orang Edom itu takluk kepadanya. Jadi semua orang Edom sudah takluk, tidak ada lagi yang bisa melawan. Kemudian Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dimanapun ia berperang. Jadi setiap Daud berperang selalu menang, setiap berperang selalu menang, karena Tuhan sudah merawatnya ya, dengan baiknya rencana dalam pikiran Daud bahwa dia tetap bersatu dengan Tuhan. Nah, kemudian setelah akhirnya maka Daud ya memerintah seluruh Israel dan menjaga agar rakyatnya ya selalu diperlakukan dengan adil dan baik. Jadi dia cita-citanya adalah memperlakukan kepada rakyatnya adil dan baik. Maka untuk melengkapi semuanya itu ya, untuk melengkapi apa yang dilakukan oleh Daud, dia mengangkat panglima angkatan bersenjata Joab, anaknya Seruia. Siapa Seruia? Seruia adalah adik perempuan daripada Daud. Jadi Joab anak kedua dari Seruia. Seruia punya anak 3 ya, Abisai, Joab, Ahasel. Dan semua itu adalah berenya Daud. Maka Daud mempercayakan kepada Joab sebagai panglima angkatan bersenjata di dalam pemerintahan Daud. Nah, kemudian sekretaris istana itu Josafat. Tapi Josafat bukan anaknya Salom, Josafat anaknya Ahilud ya, beda. Nah, kemudian imam-imam yaitu Zadok anaknya Ahitub ya. Kemudian Abimelek ya, anaknya Abiatar. Nah, sekretaris negara Seraya. Kemudian kepala pengawal itu Benaya dan Joyada. Dan imam-imam istana diangkatlah putra-putranya. Itulah sekilas kita melihat kemenangan-kemenangan Daud dan alhasil daripada pembentukan pemerintahannya. Dan kemenangan Daud itu adalah ditentukan karena gigihnya dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang benteng pertahanan dia. Tadi dikatakan
Mereka punya kereta dan kuda untuk berperang, tetapi kami selalu mengandalkan nama Tuhan Allah kami yang kami sembah itu. Itu sebabnya mereka selalu mendapat kemenangan. Jadi bersahabat dengan Tuhan, dia akan diberikan yang terbaik. Kemudian bacaan malam kita lihat dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Peringatan pada orang kaya. Nah, ini kita lihat dulu dari ayat 1 sampai 6 ya. Nah, Yakobus mengatakan, saudara-saudara orang kaya, percayalah nasihat saya. Hendaklah kalian menangis dan meratap karena kalian akan menderita sengsara. Kenapa? Ini pertanyaan kita. Mengapa Yakobus mengatakan seperti itu? Ya, disebutkan tentang orang-orang yang menangis dan mengeluh, ya, karena penipuan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat. Kalau para ahli Alkitab ini menunjukkan bahwa ya, peringatan ini tidak hanya bagi mereka yang kaya secara finansial, tetapi juga bagi mereka semua, agar senantiasa bersyukur dan menggunakan sumber daya yang kita miliki dengan bijak, ya, berbuat baik kepada sesama dan tidak melupakan tanggung jawab sosial kita. Jadi walaupun ini pesan kepada orang kaya, tapi ini berlaku untuk semua. Tapi diutamakan tadi orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu cenderung ya menimbun harta, ya, dan menempatkan hartanya yang tidak layak. Nah, sehingga dikatakan bahwa harta mereka kan habis dimakan rayap dan dikerubuti oleh tasik, sehingga tidak berguna. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga di sini dipesankan kepada orang kaya supaya hati-hati dalam mempergunakan hartanya. Apalagi tadi dikatakan ada keluhan dan tangisan daripada orang-orang yang pernah ditipu oleh orang kaya. Mereka didengar oleh Tuhan. Itulah maka dipesankan oleh Yakobus di sini, hati-hati kepada orang kaya. Nah, dari dalam Yakobus 5 ayat 1 dikatakan, hai kamu yang kaya, ya, menangislah dan merataplah atas kesengsaraan yang akan datang atasmu. Jadi diingatkan, hai orang kaya, menangislah atas kesalahan yang akan datang padamu. Nah, dalam ayat ini Yakobus menyampaikan peringatan kepada orang-orang kaya mengenai kesengsaraan yang akan mereka alami akibat penumpukan kekayaan yang tidak adil. Jadi ini karena penumpukan kekayaan yang tidak adil, maka dikatakan menangislah, merataplah, karena kesengsaraan akan datang. Apakah ada contoh orang kaya yang sombong, yang langsung kena hukum oleh Allah? Kita lihat dalam Injil Lukas, ya, orang kaya yang bodoh. Apa kata dari orang kaya ini? Karena banyaknya hasil gandumnya, gudangnya tidak muat, ya, tidak muat. Jadi bukan dia membagi-bagikan gandumnya itu kepada orang miskin, tapi membangun lagi gedung besar supaya muat gandumnya. Dibangunlah gedung yang besar, ya, aman, enak. Langsung berkata, saya enak tidur, enak makan, dan sudah masa depan terjamin. Wah, inilah pikiran manusia. Dengan membangun segala macam, menyiapkan di sana, sudah baik, ya. Tidak memikirkan orang miskin. Padahal masih banyak orang yang tidak makan, yang miskin. Harusnya bisa dibagi hartanya kepada mereka. Tapi kenapa?
Dia menimbun dan menutup dan memperbaiki gudang. Apa kata Tuhan Allah? Ya. Setelah dia mengatakan, saya sudah cukup menghadapi masa depan. Saya tinggal tidur enak, makan enak. Apa kata? Malam ini nyawamu saya ambil. Kemana hartamu? Malam itu juga dia mati. Terus kemana hartanya? Yang dikatakan sudah siap segala macam. Inilah kata Amsal dalam Amsal 22 ayat 3. Orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Inilah orang bodoh, orang kaya yang bodoh, dia tutup mata dan mati. Coba kalau dia bijak, wah, saya tidak bisa menjamin kalau besok saya masih hidup. Nah, maka saya harus berbuat amal pada hari ini. Maka harta saya ini saya bagikan kepada orang. Kita lihat Sakeus, ya, dia sangat berkeinginan menemui Yesus. Dia memanjat kepada suatu pohon, ya, ada katanya pohon gala-gala atau pohon, tapi suatu pohon dia manjat. Dan katanya pohon itu masih ada sampai sekarang di Yerusalem. Dia manjat. Yesus datang, turun Sakeus, saya akan masuk ke rumahmu. Sakeus turun, dia langsung kabur ke rumahnya, menunggu di pintu. Datanglah Yesus. Datang Yesus ke rumahnya, disapa oleh Sakeus. Dia membuat statement dalam pikiran dia, separuh dari harta saya berikan kepada orang miskin. Kemudian, saya pemungut cukai. Siapa yang pernah saya tipu, saya akan memberikan 4 kali lipat. Wah, bukan main. Apa yang terjadi? Yesus mengatakan, Sakeus dan keluargamu semua diselamatkan. Selamat dia. Jadi ini orang kaya, ini adalah pesan Yakobus. Hati-hati kepada orang kaya. Apalagi Anda sedang menipu atau menjolimi orang-orang yang kalian kerjakan, dia akan menangis di negara. Nah, maka peringatan ini, ya, memperlihatkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah dapat membawa kepada konsekuensi yang serius, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang mereka eksploitasi. Jadi ada konsekuensi kepada orang dan mereka. Orang-orang lain menderita, mengeluh. Bagi dia akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah setelah life after life. Inilah peringatan daripada Yakobus kepada orang-orang kaya. Nah, kemudian penting untuk dicatat. Apa yang perlu kita catat dari masalah ini? Bahwa pesan ini bukan hanya ditujukan kepada mereka yang kaya. Jadi ini bukan hanya pada mereka orang kaya secara materi, ya. Nah, tetapi juga bagi siapa saja yang memiliki kekuatan dan sumber daya. Jadi bukan hanya orang kaya, orang yang punya kuasa juga punya sumber daya, yang suka melecehkan orang, yang suka mempekerjakan orang yang tidak benar, itu juga, atau bersaksi dusta. Seperti peristiwa Ahab, diciptakan dusta supaya orang dihukum mati, ya. Jadi orang yang punya kuasa pun berlaku, bukan hanya kepada orang kaya. Nah, kemudian kita diingatkan untuk mengusahakan apa yang kita miliki dengan, ya, sejak awal. Nah, kemudian kita memperlakukannya dengan bijak dan adil. Jadi apa yang kita miliki sejak kita berada di dunia ini harus kita pergunakan dengan bijak dan adil, ya. Nah, kemudian memperhatikan kebutuhan orang lain dan tidak terjebak dalam keserakahan yang dapat merugikan orang lain. Nah, jadi memperhatikan kebutuhan orang lain. Kalau di dalam Amsal dikatakan bahwa memberikan
ya, bantuan kepada orang miskin itu sama dengan membuat piutang kepada Allah. Jadi sama dengan kita meminjamkan sesuatu kepada Allah kalau kita membantu orang miskin. Jadi kita akan mendapatkannya yaitu di surga. Nah, maka dikatakan tadi bijak dan adil. Nah, kemudian memiliki ya dengan suatu kebijakan dan keadilan terhadap orang-orang ya yang dapat membutuhkan bantuan daripada kita. Maka ada dikatakan adalah manusia transisi, manusia transformasi adalah apabila ya, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Tapi kadang-kadang sering terjadi membantu tidak, menyusahkan iya. Nah, inilah dikatakan manusia transformasi, transisi adalah kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Dan kita selalu ingat dalam Matius 7 ayat 12, perlakukanlah apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain padamu, perbuatlah seperti itu. Itulah hukum tabur tuai. Semoga firman hari ini menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.